Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nurfaiza dari Program Studi Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sambas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video mengenai materi jaringan kampus untuk memenuhi tugas mata kuliah Infrastruktur Enterprise dengan dosen pengampu Bapak Fatul Sohib Eskom Mkom. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu jaringan kampus. Jaringan kampus adalah local area network yang terhubung sepenuhnya di area geografis yang kontinu dan terbatas. Jika sebuah kampus memiliki banyak area yang terputus-putus, jaringan di area yang terputus-putus ini dianggap sebagai beberapa jaringan kampus. Jaringan kampus dapat berukuran besar atau kecil. Terlepas dari itu, skala jaringan kampus terbatas. Biasanya, jaringan kampus dikelola oleh satu entitas saja. Jika beberapa jaringan di dalam suatu area dikelola oleh beberapa entitas, jaringan ini dianggap sebagai jaringan kampus. Kemudian, bagaimana perbedaan pada jaringan kampus? Perbedaan pada jaringan kampus dirinci dalam 5 aspek. Yang pertama adalah skala jaringan. Jaringan kampus dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, jaringan kampus kecil, menengah, dan besar, yang masing-masing berbeda dalam hal jumlah pengguna terminal atau network elemen. Yang kedua, ada target layanan. Jika kita melihat jaringan kampus dari perspektif target layanan, kita akan melihat bahwa beberapa jaringan kampus tertutup dan terbatas, hanya mengizinkan pengguna internal, sementara yang lain terbuka untuk baik pengguna internal maupun eksternal. Sumber ancaman keamanan jaringan berbeda antara jaringan kampus tertutup dan jaringan kampus terbuka. Oleh karena itu, keduanya memiliki persyaratan dan solusi keamanan jaringan yang berbeda. Yang ketiga, ada dukungan layanan. Jaringan kampus dapat diklasifikasikan menjadi jaringan kampus dengan layanan tunggal dan multi layanan, tergantung pada layanan yang dibawa. Kompleksitas layanan yang dibawa pada jaringan kampus menentukan kompleksitas jaringan. Yang keempat, ada mode akses. Jaringan kampus memiliki 2 mode akses, berkabel dan nirkabel. Sebagian besar jaringan kampus saat ini merupakan hibrida antara kabel dan nirkabel. Nirkabel bebas dari pembatasan lokasi, port, dan kabel, dan oleh karena itu dapat digunakan secara fleksibel. Yang kelima, ada atribut industri. Terdapat 4 aspek yang terdapat dalam atribut industri. Yang pertama, ada jaringan kampus perusahaan. Yang kedua, jaringan kampus pendidikan. Yang ketiga, jaringan kampus e-government. Dan yang keempat, ada jaringan kampus komersial. Nah, jaringan kampus terdiri dari apa saja? Jaringan kampus terdiri dari 5 aspek. Yang pertama, jaringan data kampus. Jaringan data kampus dibangun menggunakan teknologi Ethernet atau WLAN. Jaringan ini terdiri dari semua perangkat komunikasi data di kampus, termasuk berbagai saklar Ethernet, API nirkabel, pengendali akses nirkabel atau WAC, dan firewall. Semua lalu lintas data internal diteruskan melalui jaringan data kampus. Yang kedua, ada terminal akses. Terminal akses sering dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari jaringan kampus. Hal ini karena pemilik dari banyak terminal akses juga merupakan pemilik dari jaringan kampus, atau karena administrator jaringan kampus dapat memperoleh izin terminal melalui manajemen untuk mengelola terminal di jaringan kampus. Yang ketiga, ada platform manajemen jaringan. Platform manajemen jaringan adalah komponen tradisional. Namun, dalam arsitektur jaringan kampus terbaru, posisi dan enable dari platform manajemen jaringan telah banyak berubah. Perubahan ini adalah kunci untuk menyederhanakan jaringan. Yang keempat, ada platform keamanan. Platform keamanan tingkat lanjut memanfaatkan data besar di seluruh jaringan yang disediakan oleh platform manajemen jaringan untuk mempertahankan diri dari ancaman persisten tingkat lanjut. Platform ini juga dapat menggunakan API yang disediakan oleh platform manajemen jaringan untuk mengisolasi dan secara otomatis membersihkan lalu lintas ancaman untuk pertahanan APT. Yang kelima, ada platform aplikasi layanan. Di masa depan, banyak aplikasi layanan akan dikembangkan dengan menggunakan basis yang disediakan oleh platform manajemen jaringan. Dengan
cara ini, platform aplikasi layanan akan terbentuk di atas jaringan kampus. Nah, lalu bagaimana perkembangan jaringan kampus di masa lalu dan sekarang? Perkembangan jaringan kampus di masa lalu dan sekarang terbagi dalam 3 generasi. Generasi pertama yaitu dari berbagi ke beralih. Pada generasi ini, jaringan kampus memiliki struktur yang sederhana dan membawa layanannya sederhana, tetapi tidak memiliki sistem manajemen dan pemeliharaan yang khusus. Akibatnya, peran teknisi jaringan yang sangat terampil muncul, karena para profesional diminta untuk melakukan semua tugas manajemen dan pemeliharaan. Pada masa ini juga, jaringan kampus hanya menyediakan layanan jaringan dasar untuk kampus, dan hanya terminal komputer tertentu yang diizinkan untuk mengakses jaringan. Pada masa ini juga, jaringan kampus hanya menyediakan layanan jaringan dasar untuk kampus, dan hanya terminal komputer tertentu yang diizinkan untuk mengakses jaringan. Kemudian, generasi kedua adalah peralihan terarah lapisan 3 atau jaringan kampus 3 layer. Jaringan kampus 3 layer memungkinkan akses yang mudah ke terminal komputer dan koneksi jaringan berkinerja tinggi, yang sepenuhnya memenuhi kebutuhan layanan multimedia berbasis www yang melimpah dan sistem perkantoran. Jaringan ini juga memfasilitasi perluasan skala jaringan. Namun, terlepas dari manfaat-manfaat tersebut, hal ini masih belum meningkatkan fleksibilitas atau pengelolaan jaringan kampus. Yang terakhir atau generasi ketiga adalah dukungan konvergensi multiservis. Nah, pada generasi ini, jaringan Wi-Fi sudah mulai berkembang, namun hanya digunakan untuk cakupan hotspot dan jarang digunakan di jaringan kampus. Sebagai contoh, banyak kampus yang menggunakan jaringan Wi-Fi hanya di ruang konferensi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.